Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita absensi terlebih dahulu ya. Siapa aja yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Alhamdulillah hadir semua Pak. Semua ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca bismillah terlebih dahulu supaya berkah. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi yang berjudul tentang manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Sebelum masuk materi, kira-kira dari anak-anak tahu tidak hamba Allah itu apa dan khalifah itu apa? Yang tahu acungkan tangan. Guntur tahu Pak? Boleh ya Abdul? Ayo. Manusia sebagai hamba itu jelas merujuk bahwasanya Allah menciptakan manusia adalah untuk menyembahnya sebagai seorang ciptaan Allah, yaitu hamba gitu ya, hamba Allah. Sedangkan khalifah di muka bumi, yaitu tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi adalah untuk menjadi seorang pemimpin di muka bumi. Berarti khalifah itu sebagai khalifah itu sebagai pemimpin, hamba itu sebagai budak bisa ya? Ya, budak. Katakan budak. Kalau dari Guntur? Sama? Kurang lebih sama. Sama, oke. Kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, untuk materi ini, pertama, siswa dapat beramal sesuai dengan yang terkandung dalam surat Al-Mu'minun, surat An-Nahl, surat Al-Baqarah, dan juga surat Az-Zariyat. Terus yang kemudian, kedua, siswa dapat memiliki sikap yang mencerminkan fungsi manusia, baik sebagai hamba Allah maupun khalifah di muka bumi. Terus kemudian, siswa dapat memahami ayat-ayat Al-Quran tentang manusia dan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Terus kemudian yang terakhir, siswa dapat mendemonstrasikan ayat-ayat Al-Quran tentang manusia dan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Insyaallah jelas ya? Kita lanjut. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini gambar pertama ada janin atau bayi yang masih di dalam kandungan perut ibu. Terus gambar kedua, ini ada masa perkembangan seorang manusia. Jelas? Jelas. Terus gambar berikutnya, ini gambar apa kira-kira? Lagi ngapain nih? Bercocok tanam. Bercocok tanam. Menanam pohon ya? Menanam pohon. Terus gambar berikutnya, ini kira-kira lagi ngapa nih? Salat berjamaah Pak. Salat berjamaah. Pasti. Fokusnya ini. Lanjut ya. Ini Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Coba siapa yang membacakan artinya? Saya. Boleh, Abdul, silakan. Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Baik, di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ini menceritakan tentang bagaimana peristiwa terjadinya kelahiran manusia di dalam rahim janin ya. Kita lanjut. Quran surat An-Nahl ayat 78. Boleh Guntur mangga dibacakan artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, ini peristiwa menjelaskan bagaimana ketika kita dilahirkan dari perut ibu, Allah menganugerahi pertama pendengaran, penglihatan, dan hati agar kita bersyukur. Jadi bagaimana ketika kita sudah dilahirkan sebagai hamba Allah nantinya, kita harus menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati sesuai dengan Allah yang tentukan, ketentuan Allah.
Jelas ya? Jelas, Insyaallah Pak. kita lanjut lagi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Abdul 30, Guntur 3132. Mangga Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lanjut Guntur. Ayat 31, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, baik, di Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 ini bagaimana Allah memerintahkan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, menjadi pemimpin agar muka bumi itu menjadi aman, teratur ya, tidak ada kerusakan. Asal kita tadi mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita lanjut. Nah ini pendek nih, siapa yang mau baca? Saya dong. Sama ayatnya ya. Ayo dah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Oh, ini Tujuan diciptakannya manusia itu adalah untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah tadi ya. Jelas ini ya. Nah, dari yang tadi gambar tadi udah lihat ya. Yang pertama ada gambar apa? bayi. Janin Oh, iya. dalam perut ibu ya. Proses dari air mani sampai menjadi daging, segumpal daging, darah. Terus gambar kedua pertumbuhan manusia ya, dari yang kecil sampai besar, dewasa. Terus dari anugerah yang diberikan oleh Allah, pendengaran, terus penglihatan dan juga hati ya. Terus gambar ketiga Bercocok tanam ya, menghijaukan bumi lah ya. Nah, Terus gambar yang keempat beribadah. beribadah kepada Allah. Nah, sekarang Bapak mau menanyakan apa hubungannya gambar-gambar tadi dengan ayat-ayat yang tadi yang saudara bacakan. Kira-kira apa? Mangga, siapa yang mau angkat tangan? Pergambar kan, Pak? Boleh, dari awal sampai akhir juga disimpulkan boleh. Wis. Mangga, silakan. Bisanya pergambar, Pak. Boleh, siapa dah, macam aja. Siapa yang mau? Abdul. Boleh, mangga, Abdul. Kalau yang gambar janin kaitannya dengan surat Al-Mu'minun yang tadi ayat 12 sampai 14. Ya, benar. Terus? Kak, semuanya? Iya, semuanya. Satu doang. Terus kalau yang pertumbuhan, aduh tadi nggak inget ayatnya. Pak, gantian. Pertumbuhan boleh. Yang pertumbuhan teh saya lupa lagi surat An-Nahl An-Nahl ayat 72 78. 78 Tentang apa itu? yang ini Allah yang telah mengeluarkan Melahirkan yang manusia dari perut melahirkan ibu. manusia dari perut ibu, kemudian memberikan anugerah berupa pendengaran, penglihatan, kemudian hati supaya kita selanjutnya. Gambar selanjutnya yang cocok cocok tanam. tanam. Apa tuh kaitannya sama surat apa tuh? Ayat apa? Itu Al-Baqarah ayat Az-Zariyat ayat 56. Al-Baqarah benar. Benar, Azariah kan nanti terakhir kali. Al-Baqarah benar. Oh iya, Khalifah sebagai Al-Baqarah khalifah. ayat 30 sampai 32. Gimana itu? Di sana intinya gitu, saya nggak hafal terjemahan. Intinya sebagai melihara di bumi ya. Tadi kaitannya khalifah memimpin. Khalifah memelihara bumi. Terakhir, gambar terakhir, gambar apa itu? Jadi dari ayat itu kan yang intinya artinya itu kan menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia tidak lain hanyalah untuk beribadah kepadanya. Sudah paham lah ya, insya Allah.
diskusi. Tadi apa ya? Tadi penjelasan materi aja. Coba hubungkan dari ketiga gambar di bawah ini. Lihat gambarnya apa aja nih? Gambar pertama ada apa ini? Al-Quran. Kita Coba. orang sholat. Orang berdoa. Sholat. Oke, yang ketiga ini gambar apa ini? Bumi. Sisi kirinya gambar yang Kehancuran. kehancuran ya. Yang kanan ada gambar pohon, Kesuburan. kesuburan, keindahan, kelestarian. Ya. Nah, coba hubungkan gimana ini, apa hubungannya antara Al-Quran, terus antara orang yang sedang sholat dengan gambar bumi ini, kira-kira gimana tuh? Coba siapa yang mau? Ya, coba. Boleh Abdul, gimana Abdul? Kalau dijelaskan dari kiri ke kanan maka beribadah kepada Allah dan melestarikan alam di muka bumi ini sebagai seorang khalifah. Oke, benar. Seperti itu, udah, itu aja. Saya Pak, Ada tambahan juga Guntur? Keren. kalau saya itu Allah kan sedang menurunkan Al-Quran sebagai firman-Nya dan sebagai pedoman ya. bagi manusia. Terus? Kemudian di dalam Al-Quran itu diperintahkanlah Allah untuk manusia dan jin untuk senantiasa beribadah. Selain itu juga untuk sebagai khalifah yang membawa yang awalnya bumi ini rusak menjadi bumi yang lestari gitu, indah dan benar-benar terawat gitu. Oke, Gitu, Pak. siap. Gak ada gambar jinnya, Pak. Mana jinnya? Kalau di ayatnya Oke, benar ya tadi ya yang dijelaskan Abdul, Guntur. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran, kitab sebagai pedoman manusia. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada perintah kepada manusia untuk selalu beribadah, selalu senantiasa menghamba kepada Allah, dan juga kepada manusia itu diperintahkan sebagai khalifah di muka bumi untuk merawat bumi agar bumi itu aman gitu ya, terawat, indah nantinya. Oke, lanjut. Siap? Pertanyaan berikutnya, bahan diskusi selanjutnya. Coba, banyak peperangan terjadi di mana-mana. Contoh misalkan kayak di Palestina ya. Di Palestina, di Suriah, di mana-mana. Bisa saja antar kelompok, antar keluarga, bahkan antar negara di dunia ini. Kemudian akhir-akhir ini nih banyak sekali bencana bermunculan. Contohnya seperti banjir di Ranca Ekek ya. Langsung hujannya bicara banjir. Kemudian gempa bumi kemarin ya di Indonesia juga di mana tuh gempa bumi? Pangandaran, Sulawesi ya. Sulawesi. Terus juga ada yang sekarang masih hangat-hangatnya, masih terjadi. parah-parahnya terjadi virus COVID-19. Nah, pertanyaannya sebagai khalifah kita secara pribadi, pemimpin, bagaimanakah kita menanggapi dan mengatasi hal-hal tersebut? Tanggapannya seperti apa dari teman-teman kira-kira? Coba siapa yang mau menanggapinya? Saya dulu, Pak. Boleh, Guntur. Kan kalau kita lihat gitu kan dari pertanyaannya sebagai khalifah ini bagaimana kita menanggapi? Kalau menurut saya hal yang paling ini kita harus memperbaiki dulu sikap dan perilaku kita, Pak. Terus? Soalnya kan kalau kita lihat semua penyebab dan apapun itu bencana itu sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri, baik secara langsung ataupun tidak. Misalnya saya ambil contoh yang virus ini, karena kan kebiasaan buruk dari negeri Tiongkok kan, orang-orang di sana berasal dari sana mengkonsumsi contohnya binatang yang tidak wajar gitu, yang tidak semestinya untuk dikonsumsi gitu. Bahkan yang diharamkan mungkin kalau bagi untuk orang Islam itu yang diharamkan. Nah, itu isinya menjadi salah satu awal kerusakan di bumi ini. Jadi kalau menurut saya untuk mengatasi hal tersebut ya untuk memperbaiki lagi sikap dan perilaku kita untuk menjadi manusia yang sebenarnya manusia gitu, Pak. Terus kalau kaitannya sama sebagai hamba Allah tadi gimana kira-kira dari pernyataan Guntur tadi? Oh iya, sebagai hamba Allah ini ya kita untuk senantiasa
mendekatkan diri kepada Allah. Karena tentunya ketika kita senantiasa dekat dengan Allah, maka Allah akan selamatkan dia di bumi dan dijauhkan dari segala macam malapetaka. Oke, benar ya. Tadi kalau jawaban dari Guntur pertama, nilai-nilai yang dapat diambil dari seorang khalifah, pemimpin, terutama memimpin diri sendiri, harus baik kepada diri sendiri, harus peduli kepada diri sendiri ya. Harus memperbaiki sikap, tadi kan ya, harus menjaga apa tadi, jangan sembarangan ya makan makanan. Kalau misalkan di Cina kan ya, sembarangan makan makanan yang diharamkan. Terus juga sebagai hamba Allah pun harus lebih dekat lagi kepada Allah dan nabi ibadahnya ya. Kalau dari Abdul gimana Abdul? Kalau dari Abdul apa? Beda dengan si Guntur. Followers. Jadi balik lagi ke tiga gambar yang tadi ya Pak, yang dimana semua hal yang di muka bumi ini jelas terjadinya atas izin Allah tentunya. Dan di dalam Al-Quran itu sendiri telah difirmankan tentang apa-apa saja yang boleh dilakukan manusia dan tidak boleh dilakukan manusia dalam menjaga kelestarian alam ini maupun menjaga kesehatan diri sendiri. Ya. Maka aku menyimpulkan untuk bencana seperti pandemi sekarang ataupun banjir itu bisa dimulai dari diri sendiri, di mana manusia itu bisa mulai untuk banjir, manusia bisa mulai untuk bersih dalam membuang sampahnya, tidak buang sembarangan. Terus kalau untuk COVID-19 sendiri bisa dengan menguatkan imun sendiri, memberikan vitamin dan tidak berdekatan dengan orang lain seperti yang dilakukan pemerintah. Oke, lanjut atau? Sedangkan untuk gempa bumi sendiri Pak, kita itu kan nggak bisa kita cegah ya Pak ya. Jadi balik lagi itu Pak, kita mendekatkan diri kepada Allah melalui firman-firman yang di dalam Al-Quran. Jadi ya menjadi hamba yang soleh aja lah Pak. Udah jelas itu Maya? Jelas sekali. Penjelasannya lebih rinci. Alhamdulillah. Oke, dirasa sudah paham. Kita lanjut ke sekarang kesimpulan dari materi yang sudah dibahas tadi. Pertama, manusia diciptakan dalam keadaan sempurna, lahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Jadi dijelaskan di Quran surat apa tuh yang manusia itu diberitahu oleh Allah. Coba Al-Baqarah ya. Al-Baqarah diberitahu nama-nama benda kan ya. Nah, kemudian Allah menganugerahi pendengaran, penglihatan dan hati kepada manusia agar manusia itu bersyukur. Nah, yang kedua, manusia ditugasi sebagai khalifah di muka bumi karena kelebihannya dibanding makhluk yang lain, termasuk malaikat. Kelebihan anugerah yang diberikan oleh Allah adalah tadi kelengkapan unsur penciptaan manusia seperti jasad, tubuh, termasuk nafsu di dalamnya, dan yang terpenting itu adalah akal pikiran. Nah, ini yang membedakan dengan makhluk yang lain, akal pikiran dengan nafsu. Jadi akal pikiran itu kalau dibandingkan dengan hewan, manusia lebih unggul. Terus kalau nafsu dibandingkan dengan malaikat, ini ya manusia punya kelemahan sendiri. Juga tadi dibandingkan dengan malaikat, manusia ini punya jasad. Dan kalau malaikat goib ya tidak bisa kita lihat sesuai dengan izin Allah. Nah, terakhir, tujuan manusia disebutkan adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Sampai sini jelas? Insyaallah ya. Oke. Sekian. Terima kasih. Dan saya ingin ditanyakan, sudah cukup? Ayo Pak. Iya, gimana? Tanya apa? Itu kan tadi di slide sebelumnya, boleh balik lagi ya. Nah, itu kan Allah menciptakan manusia dengan pengetahuan unsur penciptaan yang paling sempurna ya. Seperti biasa tuh masuk nafsu di dalamnya, yang penting adalah akal pikiran. Pengen tahu aja nggak kalau manusia tidak ada akal pikiran, apa berperilaku seperti ini apa? Kalau akal pikiran udah kodrat ya, udah dari kanannya dimiliki oleh Allah. Cuman yang jadi masalahnya apakah akal pikiran itu digunakan sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran atau tidak.
Kalau kita itu seperti kalau di ayat Quran surat Al-A'raf ya, ayat 179, kalau tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah, seperti kawan emak, bahkan lebih parah lagi kan ya. Bayang. Jadi intinya tadi harus sesuai dengan apa yang Allah tentukan dalam Al-Quran. Harus kita gunakan melihat kebesaran Allah. Jadi malaikat ada akalnya nggak? Malaikat punya akal. Cuman tadi kelemahannya di sini malaikat biasa. Kalau berdasarkan kisah malaikat yang pernah diberikan nafsu itu gimana? Malaikat apa itu? Lupa lah. Yang insya Allah itu kita bahas di luar materi ini ya, insya Allah ya. Oh iya. Oke, cukup ya, dirasa cukup ya. Ya. Kalau sudah dirasa cukup, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tutup baca dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.